Halo teman-teman, kita ketemu lagi di video ke-9 Learning Journal. Nah, tahu nggak sih, dalam kehidupan sehari-hari, kita menonton film untuk hiburan, belajar hal baru, atau hanya sekedar menikmati cerita yang menarik. Tapi pernah nggak sih berpikir bagaimana sebuah film sebenarnya diproduksi? Karena ternyata, sebuah film bukan hanya soal kamera, aktor, atau lokasi syuting. Di balik layar, ada proses yang sangat panjang dan melibatkan banyak orang. Dimulai dari penulis skenario, sinematografer, tim artistik, sampai editor. Nah, video kali ini akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu yang pertama, peran departemen sinematografi. Yang kedua, peran departemen artistik. Yang ketiga, tahap proses produksi film. Di bagian pertama yaitu departemen sinematografi. Yang pertama, kita masuk ke departemen sinematografi, yaitu tim yang bertanggung jawab secara penuh terhadap visual film. Secara bahasa, sinematografi berarti menulis dengan gambar yang bergerak. Jadi, kalau skenario adalah kata-kata yang membangun cerita, sinematografi adalah cara visual untuk menceritakannya. Tokoh paling penting di departemen ini adalah Director of Photography atau DOP. Nah, DOP bertugas untuk menentukan sistem pencahayaan, komposisi gambar, warna dan tone film, tekstur film, dan pergerakan kamera. DOP bekerja sangat dekat dengan sutradara karena ia harus menerjemahkan visi imajinatif sutradara menjadi gambar yang nyata. Misalnya, kalau sutradara ingin adegan terasa sunyi, hening, dan emosional, DOP bisa memilih pencahayaan low-key, menggunakan lensa tertentu atau mengatur pergerakan kamera agar lebih terang. Lalu ada asisten kamera 1. Tugasnya menjaga fokus gambar tetap tajam, menyiapkan kamera, mengecek lensa, dan memastikan alat siap pakai. Kemudian ada asisten kamera 2 yang bertugas menjalankan clapboard dan mengelola media rekam, serta memastikan setiap file terorganisir rapi. Ada juga Digital Imaging Technician atau DIT. DIT menangani data digital, koreksi warna awal, dan menjaga kualitas gambar sebelum masuk ke tahap editing. Dan terakhir, Grapher, kepala bagian pencahayaan. Nah, Grapher bekerja di bawah DOP untuk memastikan pencahayaan sesuai kebutuhan cerita. Dialah yang mengatur lampu-lampu, intensitas cahaya, dan efek pencahayaan lainnya. Kemudian yang kedua, departemen artistik. Kalau sinematografi berhubungan dengan cahaya dan kamera, maka departemen artistik berhubungan dengan dunia visual yang kita lihat di dalam film. Nah, mereka menangani seperti tata set, properti, kostum, warna, tekstur ruang, atau desain lingkungan. Misalnya, suasana rumah sederhana, kantor mewah, atau pasar tradisional, semuanya dirancang dengan detail agar terlihat meyakinkan dan sesuai karakter cerita. Sejak praproduksi, tim artistik bekerja membuat seperti konsep art, mood board, desain ruang, atau sketsa set. Nah, nggak hanya itu, mereka juga bekerja sama dengan sinematografer karena setiap desain ruang harus cocok dengan pencahayaan dan gaya visual kamera. Nah, bagian yang ketiga, praproduksi atau tahap perencanaan. Sekarang kita masuk ke tahap produksi film. Nah, yang pertama adalah praproduksi, yaitu tahap paling awal dan yang paling menentukan. Praproduksi ini mencakup seperti penulisan naskah, pembuatan jadwal, perencanaan anggaran, pencarian lokasi, casting aktor, penyusunan storyboard, pembuatan mood board, serta koordinasi lintas departemen. Era digital sekarang, kemungkinan tim membuat simulasi adegan secara digital sebelum syuting. Ini membantu sutradara dan DOP membayangkan posisi gambar, blocking pemain, dan pencahayaan jauh lebih akurat. Nah, selanjutnya ada tahap produksi film. Setelah semuanya dipersiapkan, masuklah kita ke tahap produksi atau syuting. Di tahap ini, sutradara mengarahkan aktor, DOP menentukan kamera bergerak, tim artistik menyempurnakan set, tim suara menangkap audio, manajer produksi mengatur jadwal dan kebutuhan teknis,
dan seluruh kru bekerja dengan ritme yang cepat dan terkoordinasi. Nah, tantangan besar dalam produksi biasanya datang dari perubahan cuaca, keterbatasan waktu, kondisi lokasi, dan kebutuhan ulang take karena masalah teknis. Misalnya gambar bagus tapi suara bocor, maka adegan itu harus diulang dan waktu terbuang. Nah, selanjutnya tahap pasca produksi atau tahap penyempurnaan. Tahap terakhir adalah pasca produksi. Nah, walaupun syuting udah selesai, film sebenarnya baru dimulai dari sini. Nah, pasca produksi ini mencakup seperti editing gambar, penyusunan ritme cerita, mixing dan mastering audio, penambahan musik latar, color grading, efek visual. Proses editing menentukan bagaimana emosi penonton mengalir. Editor harus bekerja dan menentukan kapan adegan dipotong, kapan gambar dibiarkan lebih lama, bagaimana suasana dibangun, dan bagaimana hubungan antar scene dibuat. Color grading menentukan warna film agar satu sama lain konsisten. Sound designer memperkaya film dengan suara lingkungan, efek, dan ambience. Teknologi modern juga memungkinkan pasca produksi berjalan paralel. Tahap ini menentukan bagaimana bentuk final film sebelum akhirnya siap didistribusikan. Nah, bagaimana materi yang saya sampaikan tadi? Udah paham belum? Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tinggalkan komentar ya. Kita ketemu lagi di Learning Journal di minggu depan. Bye-bye.